Untuk hari ini, mari kita mulai. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan materi mengenai praktik audit modul 9, yaitu penyelesaian audit PT Sukus. Di sini yang beranggotakan saya sendiri, Arlinda Nukita Canianda, NIM B200180123. Yang kedua, Muhammad Khairul Anami, NIM B200180127. Yang ketiga, Anas Nasiruddin, NIM B200180133. Yang keempat, Khairul Itka Rizkyandi, NIM B200180137. Dan yang kelima, Nadila Berliana, NIM B200180141. Di sini kami akan mempresentasikan untuk yang pertama, yaitu ada jurnal koreksi. Nah, untuk jurnal koreksi dan reklasifikasi ini, itu merupakan gabungan dari jurnal mulai dari modul 2 sampai dengan jurnal modul 8. Yang pertama, ini ada jurnal untuk koreksi atas salah catat PT Krakatau, di mana ini dalam transaksi ini itu tercatat 2 kali, sehingga di sini akan kita koreksi, yaitu dengan cara kita mendebit penjualan sebesar 10 juta rupiah, kemudian mendebit PPN keluaran 10% dari 10 juta rupiah, sehingga untuk piutang usahanya akan kita kredit sebesar 11 juta rupiah. Untuk jurnal yang kedua, itu juga merupakan jurnal yang terkait dengan penjualan, di mana di sini merupakan koreksi atas salah catat PT Usaha Lancar, di mana seharusnya itu kan sebesar 220 juta rupiah. Nah, tetapi oleh PT Sukus itu dicatat sebesar 22 juta rupiah, sehingga di sini akan kita buat jurnal mendebit penjualan sebesar 22 juta rupiah dan mengkredit piutang usaha sebesar 22 juta rupiah yang berfungsi untuk menghilangkan saldo yang salah catat. Kemudian kita masukkan kembali dengan cara membalik perkiraannya, yaitu mendebit piutang usaha dan mengkredit penjualan sebesar 220 juta rupiah. Nah, kemudian selanjutnya untuk jurnal yang ketiga, ini masih berasal dari modul 2, yaitu pada indeks E1. Di sini merupakan koreksi atas penjualan PT Sejahtera batal kirim gudang, di mana seharusnya pada tanggal 28 itu harus dikirim, namun karena gudang telah tutup, dikirim tanggal 3 Januari, sehingga di sini pada akhir tahun, pada akhir buku harus kita koreksi dengan cara mendebit penjualan sebesar 20 juta rupiah, kemudian PPN keluaran sebesar 2 juta rupiah, dan mengkredit piutang usaha sebesar 22 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya, jurnal keempat adalah koreksi salah catat pelunasan PT Zebra Utama, di mana seharusnya yang melakukan pelunasan adalah PT Lestari. Nah, di sini akan mendebit piutang usaha karena merupakan pelunasan tadi, kemudian mengkredit akun kas sebesar 15 juta rupiah. Ini jurnal untuk yang PT Zebra. Kemudian yang selanjutnya itu ada, ini masih gabungannya dengan jurnal keempat tadi, yaitu mendebit kas sebesar 15 juta rupiah, kemudian mengkredit piutang usaha sebesar 15 juta rupiah. Jadi ini masih berkaitan dengan koreksi salah catat pelunasan PT Zebra. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada terkait dengan piutang. Jadi ini terkait dengan pelunasan karena penjualan kita secara kredit. Di sini kita akan mendebit kerugian piutang atau piutang tak tertagih sebesar 11 juta rupiah dan mengkredit piutang usaha sebesar 11 juta rupiah. Karena ini PT Orientasi itu dinyatakan sudah pilot dan pemiliknya itu kabur ke Swiss.
Selanjutnya di sini masih ada koreksi lagi atas piutang yang tidak dapat ditagih. Kali ini itu dari PT Tempo, di mana sebenarnya PT Tempo sudah bayar namun dibawa kabur oleh salesman-nya, sehingga kita anggap piutang tersebut tidak dapat ditagih dan kita akan mendebit kerugian piutang dan mengkredit piutang usaha. Kemudian selanjutnya jurnal yang ke-8 merupakan jurnal koreksi atas vouching PT Krakatau. Di sini kita akan mendebit penjualan, kemudian PPN keluaran, dan kita mengkredit piutang usaha sebesar Rp22 juta. Kemudian jurnal yang ke-9 adalah koreksi atas data kirim gudang PT Sejahtera. Nah, ini yang ada pada indeks PL1. Jadi ini tadi untuk jurnalnya kita tulis di indeks E1, kemudian setelah itu kita tulis lagi di indeks PL2, karena kalau indeks E1 itu kan yang berkaitan dengan penjualan, kalau yang PL1 itu terkait dengan piutangnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada koreksi kesalahan pencatatan PT Usaha Lancar. Nah, di sini itu berasal dari jadi ini sama seperti jurnal yang ada di E1 tadi. Kalau di sana tadi kan ada 2 jurnal. Pertama kita mengkredit dulu, kemudian mendebit yang 220 juta. Nah, kalau di sini itu kita langsung gabung menjadi satu jurnal, yaitu piutang usaha kita debit sebesar Rp198 juta, kemudian penjualannya kita kredit sebesar Rp198 juta. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke jurnal modul 3. Ini yang pertama ada di indeks F1 terlebih dahulu. Nah, untuk indeks F1 ini ada beberapa jurnal. Yang pertama itu jurnal untuk pencatatan barang jadi Rukofin SP500 yang dititipkan secara konsinyasi pada PT Unicorn. Sehingga di sini kita akan mendebit barang konsinyasi sebesar Rp31.820.000. Kemudian kita akan mengkredit barang jadi Rukofin itu sebesar Rp31.820.000. Nah, selanjutnya itu ada jurnal untuk mencatat barang jadi Rukofin SP1000 yang belum dicatat sebagai sampel promosi. Nah, ini kita akan mendebit beban promosi, kemudian kita akan mengkredit PPN keluaran dan barang jadi Rukofin SP1000. Di sini untuk beban promosi itu debitnya sebesar Rp17.501.000, PPN keluaran itu sebesar Rp1.591.001. Kemudian barang jadi Rukofin SP100 itu ada di kredit sebesar Rp15.910.000. Selanjutnya untuk pencatatan beban upah. Nah, untuk beban upah ini itu kita debit sebesar Rp15 juta, kemudian kita mengkredit utang upah sebesar Rp15 juta. Selanjutnya, di sini ada pembebanan upah ke barang dalam proses, yaitu di sini kita mendebit barang dalam proses BP377 sebesar Rp15 juta, kemudian kita mengkredit beban upah sebesar Rp15 juta. Nah, selanjutnya itu untuk yang pembebanan upah ke tenaga kerja langsung. Nah, ini kita akan mendebit tenaga kerja langsung, kemudian mengkredit persediaan dalam proses akhir sebesar Rp15 juta.
Setelah itu, pada saat pembayaran upah, kita akan mendebit utang upah dan mengkredit akun kas. Selanjutnya itu untuk yang biaya produksi langsung. Untuk biaya produksi langsung ini merupakan jurnal koreksi atas bahan baku polivinil yang dicuri. Yaitu di sini kita akan mendebit persediaan bahan baku, kemudian ada PPN masukan, dan kita mengkredit hutang dagang. Untuk persediaan baku sebesar 8 juta rupiah, PPN masukan Rp800.000, dan hutang dagang itu Rp8.800.000. Selanjutnya, itu ada koreksi untuk persediaan akhir yang terlalu rendah. Di sini kita akan mendebit akun pembelian sebesar 8 juta rupiah. Kemudian di sini kita akan mengkredit persediaan baku sebesar 8 juta rupiah. Setelah itu di sini kita akan membuat jurnal untuk bahan pembantu yang tidak dapat dipakai lagi dikarenakan sudah terendam banjir. Sehingga di sini otomatis kita akan mendebit beban produksi tidak langsung. Kemudian kita mengkredit persediaan bahan pembantu sebesar 11 juta rupiah. Selanjutnya ada dari indeks M1, masih di modul 3, yaitu di sini kita akan koreksi salah catat dari penerimaan piutang PT Berkat. Nah, di sini kita akan mendebit utang usaha sebesar Rp990.000, kemudian kita akan mengkredit kas sebesar Rp990.000. Kemudian jurnal yang ke-22 yaitu pembelian bahan baku PS yang belum dicatat. Di sini karena belum dicatat dan berupa pembelian, kita debit persediaan bahan baku PS sebesar Rp8 juta, kemudian PPN masukan sebesar Rp800.000, kemudian kita kredit utang usaha sebesar Rp8.800.000. Selanjutnya ada jurnal koreksi bahwa ada giro yang belum dikeliringkan oleh PT Elang, yaitu sebesar Rp2 juta, sehingga di sini kita mendebit persediaan, kemudian kita mengkredit utang usaha sebesar Rp2 juta. Nah, selanjutnya ada jurnal koreksi untuk pembayaran administrasi bank. Nah, ini yang kita peroleh dari rekonsiliasi. Kita akan mendebit biaya administrasi bank sebesar Rp25.000, kemudian kita mengkredit kas bank CAB sebesar Rp25.000. Kemudian jurnal ke-25 itu adalah jasa giro dari bulan Desember 2018. Di sini kita mendebit kas bank CAB sebesar Rp156.500, kemudian kita mengkredit pendapatan bunga sebesar Rp156.500. Selanjutnya, jurnal ke-26 adalah koreksi penerimaan piutang PT Lestari yang belum dicatat dan belum dilengkapi. Sehingga di sini akan kita catat dengan cara kita mendebit kas bank CAB dan kita mengkredit piutang usaha sebesar Rp10.600.000. Selanjutnya, jurnal ke-27, ini kita melakukan koreksi atas kesalahan pencatatan pembiayaan utang PT Berkat. Di sini kita mendebit hutang usaha sebesar Rp2.200.000, kemudian kita mengkredit kas bank CAB sebesar Rp2.200.000.
Nah, ini tadi mulai dari pembayaran biaya administrasi bank sampai pencatatan pembiayaan utang PT Berkat itu diperoleh dari indeks C3. Kemudian kita lanjutkan ke indeks C4. Di sini yang pertama ada jurnal koreksi atas setoran clearing referensi 1363390. Di sini kita akan mendebit kas Bank Lopo sebesar Rp3.750.000, kemudian kita mengkredit piutang usaha sebesar Rp3.750.000. Untuk jurnal ke-29 adalah jasa giro bulan Desember 2018 dari Bank Lopo. Di sini kita mendebit kas Bank Lopo sebesar Rp75.226, kemudian kita mengkredit pendapatan bunga Rp75.226. Selanjutnya, jurnal ke-30 itu pembayaran biaya cek atau giro. Di sini kita mendebit biaya cek atau giro dan mengkredit kas Bank Lopo sebesar Rp18.000. Kemudian jurnal ke-31 adalah pembayaran biaya administrasi bank, sehingga kita akan mendebit biaya administrasi dan mengkredit kas Bank Lopo sebesar Rp5.000. Selanjutnya untuk di indeks C4 yang terakhir adalah tolakan clearing referensi 1363398, yaitu kita akan mendebit utang usaha sebesar Rp3.350.000 dan kita akan mengkredit kas Bank Lopo Rp3.350.000. Selanjutnya kita masuk ke modul 5, yaitu kita indeks G, maaf. Untuk ini yang pertama ada jurnal koreksi untuk beban sewa ruko di Jakarta. Jadi di sini untuk yang sewa ruko di Jakarta itu ada sebesar Rp5 juta yang diperoleh dari itu kan kita ada berapa bulan, jadi kita hitung beban pada tahun itu, kemudian kita kalikan harga sewanya. Jadi di sini kita akan mendebit beban sewa dan mengkredit sewa dibayar di muka sebesar Rp5 juta. Kemudian yang kedua, itu ada jurnal koreksi untuk beban sewa ruko di Mangga 2. Caranya juga sama dengan yang sewa ruko di Jakarta. Di sini kita mendebit beban sewa dan mengkredit sewa dibayar di muka sebesar Rp1.666.667. Kemudian untuk selanjutnya itu ada jurnal koreksi untuk aset yang diasuransikan. Ini kita mencatat asuransi dari aset-aset yang dimiliki PT Subus. Di sini kita akan mendebit beban asuransi bangunan sebesar Rp3.750.000, kemudian beban asuransi perabot dan peralatan kantor sebesar Rp300.000, kemudian beban asuransi kendaraan bermotor Rp1.250.000, kemudian beban asuransi persediaan sebesar Rp5.400.000, kemudian asuransi dibayar di muka itu kita kredit dari total beban tadi sehingga jumlahnya Rp10.700.000. Jurnal yang selanjutnya itu ada koreksi untuk pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 terhadap sewa ruko di Jakarta. Jadi ini kita akan mendebit PPh masukan dan mengkredit hutang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp2.500.000. Kemudian selanjutnya ini ada koreksi untuk mencatat PPh pasal 4 ayat 2 untuk sewa ruko di Mangga 2, yaitu di sini kita mendebit PPh masukan juga dan mengkredit hutang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp2 juta.
Selanjutnya, jurnal yang ke-38 itu ada koreksi untuk pembayaran dividen pada tanggal 8 Januari 2019 miliknya PT PU. Di sini kita akan mendebit kas atau bank, kemudian mengkredit pendapatan dividen sebesar Rp1.000.000. Ini diperoleh karena PT PUH itu kepemilikannya 5%, sehingga dari 5% itu dikalikan terhadap jumlah pembagian dividennya dan hasilnya Rp1.000.000. Kemudian selanjutnya ada koreksi atas pembagian laba investasi. Di sini kita akan mendebit investasi saham PT Piklet, kemudian mengkredit pendapatan laba investasi sebesar Rp30 juta. Selanjutnya yang ke-40 ada koreksi pembayaran dividen PT Piklet metode ekuitas. Di sini kita menggunakan metode ekuitas dikarenakan kepemilikannya itu lebih besar dari 25%, karena yang tadi itu kan kepemilikannya kurang dari 25%, sehingga menggunakan metode biaya. Kalau ini ekuitas, jadi di sini ada 2 jurnal. Yang pertama adalah untuk pembagian laba investasinya, yaitu di sini ada Rp30 juta dengan cara mendebit investasi saham PT Piklet itu Rp30 juta, kemudian mengkredit pendapatan laba investasi sebesar Rp30 juta. Selanjutnya untuk yang kedua, jurnal untuk Piklet itu ada koreksi pembayaran dividennya. Jadi selain dia mendapatkan laba investasi, dia masih mendapatkan dividen itu sebesar Rp4.800.000, sehingga mendebit kas atau bank dan mengkredit investasi saham PT Piklet sebesar Rp4.800.000. Selanjutnya ada reklasifikasi pencatatan pembelian gedung sebagai investasi, di mana di sini uang muka pembelian gedung itu dicatat sebagai investasi saham, sehingga di sini kita harus melakukan reklasifikasi dengan cara kita mendebit gedung atau aktiva lain-lain, lalu kita mengkredit investasi saham sebesar Rp22.500.000. Selanjutnya yang ke-42 ada beban lain-lain, itu sebesar Rp100 juta, bangunan dan prasarana kredit Rp100 juta yang merupakan jurnal koreksi pembayaran PBB tahun 2018. Selanjutnya ada jurnal pembayaran PPN, di mana bangunan dan prasarana yang dibuat sendiri itu belum dibayar PPN-nya, sehingga di sini kita harus menyesuaikan dengan cara mendebit bangunan dan prasarana dan mengkredit utang PPN sebesar Rp30 juta. Kemudian selanjutnya ada jurnal untuk penukaran kendaraan. Di sini kita akan menjual kendaraan bermotor kita Nissan itu dijual dan ditukarkan dengan mobil Colt Mitsubishi, sehingga di sini kita mendebit kendaraan bermotor Colt Mitsubishi-nya atau kendaraan baru sebesar Rp59.371.000, kemudian mendebit akumulasi penyusutan kendaraan bermotor, ini penyusutannya dari Nissan itu sebesar Rp16 juta, kemudian di sini kita akan mengkredit kendaraan bermotor Nissan sebesar Rp80 juta. Nah, itu kan dari debit dan kredit terdapat selisih. Selisih itu karena letaknya ada di bagian debit, maka dia menjadi rugi atas penjualan aset tetap, sehingga di sini ada sebesar Rp4.629.000. Selanjutnya yang ke-45 ada jurnal pencatatan kendaraan ke aset tetap sewa pembiayaan, di mana di sini untuk pembelian kendaraan mobil Colt Mitsubishi itu kan dilakukan dengan sewa pembiayaan, sehingga di sini harus kita masukkan ke dalam aset tetap sewa pembiayaan dengan cara mendebit aset tetap sewa pembiayaan dan mengkredit kendaraan bermotor sebesar Rp160 juta.
Kemudian selanjutnya yang ke-46 itu ada jurnal koreksi untuk pembayaran utang sewa pembiayaan dan bunga. Jadi di sini masih ada kaitannya dengan pembelian kendaraan bermotor dari Colt Mitsubishi. Di sini kita akan mendebit utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar 18 juta rupiah. Kemudian di sini ada kita debit lagi beban bunga sebesar Rp9.327.000 dan kita kredit aset tetap sewa pembiayaan Rp27.981.000. Selanjutnya ada koreksi pencatatan peralatan kantor, itu kita debit peralatan kantor sebesar Rp9.890.000 dan beban lain-lain dikredit Rp9.890.000. Selanjutnya ada koreksi penjualan komputer awareness, di mana di sini kita akan mendebit laba atas penjualan aset tetap Rp400.000, kemudian penyusutan peralatan kantor Rp1.600.000, dan kredit peralatan kantor Rp2 juta. Selanjutnya ada koreksi penyusutan aset tetap sewa pembiayaan. Jadi di sini kita akan menyusutkan aset tetap sewa pembiayaan yang kita beli dengan cara mendebit penyusutan aset tetap sewa pembiayaan sebesar Rp22.3.167 dan kita mengkredit akumulasi penyusutan aset tetap sewa pembiayaan Rp22.3.167. Selanjutnya di sini ada jurnal untuk koreksi penyusutan aset tetap. Kalau tadi kan yang pembiayaan, yang ini aset tetap secara umum, ada akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana itu sebesar Rp67.250.000. Kemudian ada akumulasi penyusutan kendaraan bermotor Rp176.181.600, akumulasi penyusutan peralatan kantor Rp16.089.200, kemudian mengkredit penyusutan sebesar Rp259.520.800. Selanjutnya ada jurnal untuk reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Maju ke jangka pendek. Karena ini kurang dari 5 tahun, maka akan kita masukkan ke jangka pendek dengan cara mendebit utang sewa pembiayaan jangka panjang dan mengkredit utang sewa pembiayaan jangka pendek itu sebesar Rp64 juta. Untuk yang jurnal ke-52, PT Ciptaning ini sama. Kemudian untuk jurnal yang ke-53 itu koreksi pembelian aset tetap sewa pembiayaan. Di sini kita mendebit utang sewa pembiayaan jangka panjang, kemudian beban bunga, dan kita mengkredit aset tetap sewa pembiayaan. Selanjutnya yang ke-54 ada reklasifikasi tadi. Kalau tadi kan dicatat pada indeks M3, sekarang setelah itu dicatat ke indeks N1, tapi itu caranya juga sama seperti yang tadi, jadi bisa kita lanjut ke yang 56, atau ada di indeks PL3, itu kita mendebit beban komisi penjualan atau lain-lain Rp60 juta, perjalanan dan akomodasi Rp60 juta, ini kita kredit. Ini merupakan koreksi dari beban komisi penjualan yang salah ditulis pada perjalanan dan akomodasi. Selanjutnya ada jurnal koreksi untuk pembelian telepon genggam untuk relasi bisnis yang dicatat pada pembelian perlengkapan kantor. Sedangkan di sini harus dimasukkan ke representasi dan jamuan, sehingga kita debit representasi dan jamuannya, dan kita kredit pendapatan lain-lain sebesar Rp20 juta. Selanjutnya di sini ada koreksi pembayaran rumah sakit anak Bapak Bansen yang merupakan beban 2018. Nah, ini kita akan mendebit kesejahteraan karyawan sebesar Rp90 juta dan kita kredit Bank Lopo sebesar Rp90 juta dikarenakan kita baru mencatatnya Rp10 juta dan seharusnya Rp100 juta.
Selanjutnya jurnal ke-60 ada jurnal koreksi untuk pencatatan PPh pasal 21 bulan Januari sampai November yang sudah disetor, yaitu kita mendebit utang pajak PPh pasal 21 dan mengkredit kas sebesar Rp19.877.000. Jurnal yang ke-61 adalah jurnal koreksi untuk PPh pasal 21 yang belum disetor bulan Desember, yaitu di sini kita akan mendebit beban lain-lain dan kita akan mengkredit utang pajak PPh pasal 21 sebesar Rp1.413.250. Selanjutnya, jurnal ke-62 ada koreksi atas kelebihan pencatatan perhitungan PPh pasal 21 atas karyawan yang bernama Yadi. Di sini kita akan mendebit utang pajak PPh pasal 21 dan mengkredit beban lain-lain sebesar Rp7.290.000. Dan yang terakhir ada koreksi atas PPh pasal 23 jasa akuntan. Di sini diperoleh dari 2% dari Rp20 juta, sehingga di sini ada Rp400.000. Nah, jadi untuk jurnal koreksi itu ini. Khairul, Muhammad Khairul Anami, silakan. Baik. Untuk yang selanjutnya, yaitu schedule prosedur penelaahan analitis neraca. Untuk yang pertama, kelompok aset, yaitu aset lancar yang terdiri dari kas dan setara kas dengan saldo per audit tahun 2017 sebesar Rp67.695.350. Untuk saldo per audit tahun 2018 menjadi Rp75.182.640. Maka ada kenaikan sebesar Rp7.487.290 dengan persentase kenaikan sebesar 11,06%. Yang selanjutnya, investasi jangka pendek. Untuk saldo per audit tahun 2017 sebesar Rp1.200.000.000 dan untuk saldo per audit tahun 2018 menjadi Rp1.715.500.000. Maka ada kenaikan sebesar Rp515.500.000 dengan persentase kenaikan 42,96%. Yang selanjutnya, akun piutang usaha. Untuk saldo per audit tahun 2017 sebesar Rp8.497.922.298. Dan untuk saldo per audit tahun 2018 menjadi Rp12.747.273.240. Maka ada kenaikan di akun piutang usaha sebesar Rp4.249.350.942 dengan persentase kenaikan sebesar 50%. Untuk akun yang selanjutnya, piutang lain-lain dengan saldo per audit tahun 2017 sebesar Rp65 juta dan saldo per audit tahun 2018 naik menjadi Rp85 juta, maka ada kenaikan sebesar Rp20 juta dengan persentase kenaikan 30,77%. Yang akun selanjutnya, akun persediaan dengan saldo per audit tahun 2017 sebesar Rp1.008.167.030. Dan untuk saldo per audit tahun 2018 sebesar
Rp2.689.458.700. Maka ada kenaikan sebesar Rp881.291.670. Kemudian akun beban dibayar di muka dengan saldo per audit tahun 2017 sebesar Rp40 juta dan saldo per audit tahun 2018 menjadi Rp62.633.333. Maka ada kenaikan sebesar Rp22.633.333 dengan persentase kenaikan 56,58%. Kemudian, maka total aset lancar menjadi untuk saldo per audit 2017 menjadi Rp11.678.784.678. Dan untuk saldo per audit tahun 2018 menjadi Rp17.375.047.913. Maka ada kenaikan sebesar Rp5.696.263.235 dengan persentase kenaikan 48,77%. Akun yang selanjutnya yaitu investasi pada entitas asosiasi. Untuk saldo per audit tahun 2017 tidak ada, dan untuk saldo per audit tahun 2018 sebesar Rp405.200.000. Maka ada kenaikan sebesar Rp405.200.000. Yang selanjutnya aset tetap terdiri atas yang pertama harga perolehan dengan saldo tahun 2017 sebesar Rp4.403.670.000 dan untuk saldo per tahun 2018 menjadi Rp6.799.069.000. Maka ada kenaikan sebesar Rp2.395.300.000 dengan persentase kenaikan 54,40%. Untuk yang selanjutnya, akumulasi penyusutan. Untuk saldo per audit tahun 2017 sebesar Rp472.468.000 dan untuk saldo per audit tahun 2018 sebesar Rp799.142.117. Maka ada kenaikan sebesar Rp326.674.167 dengan persentase kenaikan 69,14%. Akun yang selanjutnya yaitu nilai buku. Untuk saldo per audit tahun 2017 sebesar Rp3.931.202.000
rupiah. Dan untuk saldo per audit tahun 2018 menjadi 5.999.926.823 rupiah. Maka ada kenaikan sebesar 2.068.724.833 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 52,62%. Yang selanjutnya aset lain-lain dengan saldo per audit tahun 2017 sebesar 386.573.000 rupiah menjadi saldo per audit tahun 2018 menjadi 29.259.500 rupiah. Maka ada penurunan sebesar 357.313.500 rupiah dengan presentasi penurunan sebesar 92,43%. Jadi total aset keseluruhan untuk saldo per audit tahun 2017 sebesar 15.996.559.678 rupiah. Dan untuk saldo per audit tahun 2018 menjadi 23.809.434.246 rupiah, maka ada kenaikan untuk total aset sebesar 7.407.674.568 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 46,31%. Untuk yang selanjutnya, prosedur penilaian analitis neraca pada kelompok kewajiban dan ekuitas. Untuk yang pertama, kewajiban jangka pendek yang terdiri atas pinjaman bank dan cerukan dengan saldo per audit tahun 2017 sebesar 200 juta rupiah dan saldo audit tahun 2018 menjadi tetap sama yaitu 200 juta rupiah. Maka tidak ada kenaikan. Untuk yang selanjutnya, akun utang usaha untuk saldo per audit tahun 2017 sebesar 1.068.203.500 rupiah naik menjadi 1.276.926.100 rupiah. Maka ada kenaikan sebesar 208.722.600 rupiah dengan persentase kenaikan 19,54%. Yang selanjutnya akun utang lain-lain dengan saldo beraudit tahun 2017 sebesar 29.185.800 rupiah dan saldo audit per tahun 2018 menjadi 191.193.058 rupiah. Maka ada kenaikan sebesar 162.007.258 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 555,09%. Yang selanjutnya utang pajak dengan saldo beraudit tahun 2017 sebesar 133.753.747 rupiah dan saldo per audit tahun 2018 menjadi 755.240.895 rupiah. Maka ada kenaikan saldo sebesar 621.487.148 rupiah dengan persentase kenaikan 464,65%. Selanjutnya ada biaya yang masih harus dibayar sebesar untuk saldo per audit tahun 2017 sebesar 5.787.490 rupiah dan untuk saldo per audit tahun 2018 menjadi 177.088.980 rupiah dengan kenaikan sebesar 171
Rp2.301.490. Maka persentase kenaikannya 2.959,86%. Dan selanjutnya utang bank. Untuk saldo beraudit tahun 2017 sebesar Rp833.304.163. Dan untuk saldo beraudit tahun 2018 menjadi Rp1.299.438.759. Maka ada kenaikan sebesar Rp466.134.596 dengan persentase kenaikan 55,94%. Akun yang selanjutnya adalah utang sewa pembiayaan dengan saldo peraudit tahun 2017 sebesar Rp30.720.000 dan dengan saldo peraudit tahun 2018 menjadi Rp84.480.000, maka ada kenaikan saldo sebesar Rp53.760.000 dengan presentasi kenaikan sebesar 175,00%. Jadi, total kewajiban jangka pendek per audit tahun 2017 sebesar Rp2.300.954.700 dan per audit tahun 2018 menjadi Rp3.984.367.792. Maka ada kenaikan pada saldo kewajiban jangka pendek sebesar Rp1.683.413.092 dengan presentasi kenaikan 73,16%. Untuk yang selanjutnya adalah bagian kewajiban jangka panjang yang terdiri atas utang bank sebesar untuk audit tahun 2017 sebesar Rp8.235.352.644 dan untuk saldo per audit tahun 2018 menjadi Rp10.175.357.444, maka ada kenaikan sebesar Rp1.940.004.800 dengan persentase kenaikan 23,56%. Yang selanjutnya utang sewa pembiayaan. Untuk saldo per audit tahun 2017 sebesar Rp20.480.000 dan untuk saldo per audit tahun 2018 menjadi kosong. Maka ada penurunan dari saldo utang sewa pembiayaan sebesar Rp2.480.000. Maka persentase penurunannya adalah 100%. Jadi, total kewajiban jangka panjang dari saldo per audit tahun 2017 sebesar Rp8.255.832.644. Dan untuk saldo per audit tahun 2018 menjadi Rp10.175.357.444. Maka ada kenaikan pada kewajiban jangka panjang sebesar Rp1.919.524.800 dengan persentase kenaikan sebesar 23,25%. Yang selanjutnya adalah bagian ekuitas yang terdiri atas modal saham dengan nilai nominal 2.200.000 per lembar per saham dengan saldo per audit tahun 2017 sebesar Rp2.220.000.000 dan untuk saldo per audit tahun 2018 masih tetap sama, maka tidak ada kenaikan. Yang selanjutnya saldo laba. Untuk saldo per audit tahun 2017 sebesar Rp3.219.772.334 dan untuk saldo per audit tahun 2018 menjadi Rp7.430.174.921. Maka ada kenaikan
sebesar 4.210.402.587 rupiah. Dengan presentasi kenaikan 130,77%. Maka total ekuitas di sini adalah untuk saldo per audit tahun 2017 menjadi 5.439.772.334 rupiah, dan untuk saldo per audit tahun 2018 naik menjadi 9.650.174.921 rupiah. Maka ada kenaikan sebesar 4.210.402.587 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 77,40%. Jadi, total kewajiban dan ekuitas untuk saldo per audit tahun 2017 adalah 15.996.559.678 rupiah. Dan untuk saldo per audit tahun 2018 naik menjadi 23.809.900.157 rupiah. Maka ada kenaikan sebesar 7.813.340.479 rupiah. Untuk yang selanjutnya, yaitu schedule prosedur penelaahan analitis neraca pada bagian penjualan dan neto. Untuk saldonya per audit tahun 2017 sebesar 30.621.597.850 rupiah. Dan untuk saldo per audit tahun 2018 naik menjadi 42.736.834 rupiah. Maka ada kenaikan sebesar 12.115.236.150 rupiah dengan persentase kenaikan 39,56%. Yang selanjutnya, beban pokok penjualan. Untuk saldo per audit tahun 2017 sebesar 24.883.531.468 rupiah, dan untuk saldo per audit tahun 2018 naik menjadi 33.268.702.959 rupiah. Maka ada kenaikan sebesar 8.385.171.491 rupiah dengan persentase kenaikan 33,70%. Yang selanjutnya, laba bruto dengan saldo per audit tahun 2017 sebesar 5.738.066.382 rupiah, dan untuk saldo per audit tahun 2018 naik menjadi 9.461.131.041 rupiah, maka ada kenaikan sebesar 3.730.064.659 rupiah dengan persentase kenaikan 65,01%. Yang selanjutnya, beban usaha dengan saldo audit tahun 2017 sebesar 1.858.952.040 rupiah. Dan untuk saldo tahun 2018 naik menjadi 2.634.754.289 rupiah. Maka ada kenaikan sebesar 773.802.259 rupiah dengan persentase kenaikan 41,63%. Yang selanjutnya, laba usaha. Untuk saldo per audit tahun 2017 sebesar 3.879.114.342 rupiah, dan untuk saldo per audit tahun 2018
naik menjadi 6.835.376.752 rupiah. Maka ada kenaikan sebesar 2.996.262.410 rupiah dengan persentase kenaikan 76,21%. Untuk yang selanjutnya adalah kelompok pendapatan dan beban lain-lain, yaitu yang terdiri atas laba, rugi, aset tetap. Untuk saldo per audit tahun 2017 tidak ada, namun untuk saldo per audit tahun 2018 ada penurunan, ada rugi sebesar 7.529.000.000 rupiah. Maka ada penurunan sebesar 7.529.000.000 rupiah. Yang selanjutnya laba rugi valuta asing. Untuk saldo per audit tahun 2017 sebesar 105.300.600 rupiah. Untuk saldo per audit tahun 2018 menjadi 507.499.400 rupiah. Maka ada penurunan sebesar 612.800 rupiah dengan persentase penurunan min 582,0%. Dan selanjutnya pendapatan bunga dengan saldo per audit tahun 2017 sebesar min 8.654.500 rupiah, dan untuk saldo per audit tahun 2018 minus 9.928.491 rupiah. Maka ada kenaikan minus 1.273.991 rupiah dengan persentase 14,7%. Yang selanjutnya beban bunga. Untuk saldo per audit tahun 2017 sebesar 1.886.400.000 rupiah, dan untuk saldo per audit tahun 2018 naik menjadi 2.110.934.415 rupiah. Maka ada kenaikan sebesar 224.534.415 rupiah dengan persentase kenaikan 11,9%. Yang selanjutnya beban lain-lain dan neto. Dengan saldo per audit tahun 2017 sebesar 1.983.046.100 rupiah, dan untuk saldo per audit tahun 2018 menjadi 1.585.977.524 rupiah. Maka ada penurunan sebesar 390.068.576 rupiah dengan persentase penurunan 20%. Yang selanjutnya laba sebelum pajak. Untuk saldo per audit tahun 2017 sebesar 1.896.068.242 rupiah, dan untuk saldo per audit tahun 2018 naik menjadi 5.265.403.479 rupiah. Maka ada kenaikan sebesar 3.365.335.237 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 177,7%. Untuk yang selanjutnya beban pajak penghasilan. Dengan saldo per audit tahun 2017 sebesar 437.336.772 rupiah, dan untuk saldo per audit tahun 2018 naik menjadi 1.047.877.892 rupiah. Maka ada kenaikan sebesar 610.541.120 rupiah dengan persentase kenaikan 139,6%. Jadi, untuk total laba neto sebesar
untuk saldo per audit tahun 2017 sebesar Rp1.458.731.470 dan untuk saldo per audit tahun 2018 naik menjadi Rp4.217.525.587, maka ada kenaikan sebesar Rp2.798.794.117 dengan persentase kenaikan 189,1%. Demikian presentasi untuk bagian prosedur penelaahan analisis neraca. Untuk bagian yang selanjutnya akan disampaikan teman kita yang selanjutnya. Saya melanjutkan penjelasan dari untuk materi neraca. Neraca datanya sumber-sumber dari indeks A.21 sampai A.2.2. Untuk pertama aset lancar untuk akun kas dan setara kas untuk tahun 2018 besar Rp75.182.640. Untuk tahun 2017 senilai Rp67.695.350. Untuk investasi saham tersedia untuk dijual senilai Rp1.415.500.000. Untuk tahun 2017 sebesar Rp1.200.000.000. Untuk akun piutang usaha untuk piutang ketiga untuk tahun 2018 senilai Rp12.273.240.240. Untuk tahun 2017 senilai Rp8.497.922.298. Untuk piutang lain-lain untuk tahun 2018 senilai Rp85 juta. Untuk tahun 2017 senilai Rp65 juta. Untuk akun persediaan untuk tahun 2018 senilai Rp2.489.458.700. Untuk tahun 2017 senilai Rp1.8.167.030. Untuk akun biaya bayar di muka untuk tahun 2018 senilai Rp62.633.333. Untuk tahun 2017 senilai Rp40 juta. Untuk jumlah aset lancar tahun 2018 sebanyak Rp17.347.547.913. Untuk tahun 2017 sebanyak Rp11.678.784.678. Untuk aset tidak lancar, investasi pada investasi sosial sebanyak Rp405.200.000. Untuk tahun 2017 sebanyak Rp3.931.202.000. Untuk aset tetap neto sebanyak tahun 2018 sebanyak Rp5.926.833. Untuk tahun 2017 sebesar 0. Aset tidak lancar lainnya untuk tahun 2018 sebanyak Rp29.259.500. Untuk tahun 2017 sebanyak Rp386.573.000. Jumlah aset tidak lancar untuk tahun 2018 sebanyak Rp6.436.386.333. Untuk tahun 2017 sebanyak Rp4.317.775.000. Untuk jumlah aset untuk tahun 2018 sebanyak Rp23.809.434.246.000.
Untuk tahun 2017 sebanyak 15.999.678.000 rupiah. Untuk kewajiban dan ekuitas, untuk kewajiban utang corukan sebanyak tahun 2018 sebanyak 200 juta rupiah. Untuk tahun 2017 sebanyak 200 juta rupiah. Untuk utang usaha pihak ketiga sebanyak 1.276.926.100 rupiah. Untuk tahun 2017 sebanyak 1.068.203.500 rupiah. Untuk utang lain-lain tahun 2018 sebanyak 191.193.058 rupiah, dan untuk tahun 2017 29.185.800 rupiah. Untuk utang pajak untuk tahun 2018 sebanyak 755.240.895 rupiah. Untuk tahun 2017 133.753.747 rupiah. Biaya yang masih harus dibayar untuk tahun 2018 sebanyak 177.088.980 rupiah. Untuk tahun 2017 5.787.490 rupiah. Untuk utang sewa pembiayaan tahun 2018 sebesar 84.480.000. Untuk tahun 2017 30.720.000. Untuk utang bank jangka panjang jatuh tempo 1 tahun 2018 sebesar 1.299.438.759 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 833.304.163 rupiah. Total jumlah kewajiban jangka pendek sebanyak tahun 2018 sebanyak 3.984.367.792 rupiah. Untuk tahun 2017 sebanyak 2.300.954.700 rupiah. Untuk akun kewajiban jangka panjang, utang bank jangka panjang tahun 2018 sebanyak 10.175.357.444 rupiah. Tahun 2017 sebanyak 8.235.352.644 rupiah. Utang sewa pembiayaan untuk 2018 sebanyak 0 atau tidak ada. Untuk tahun 2017 sebanyak 20.480.000 rupiah. Untuk total jumlah kewajiban jangka panjang sebanyak tahun 2018 sebanyak 10.175.357.444 rupiah. Untuk tahun 2017 sebanyak 8.255.832.644 rupiah. Untuk ekuitas modal saham tahun 2018 sebanyak 2.220.000.000 rupiah. Dan untuk tahun 2017 2.220.000.000 rupiah. Untuk saldo laba untuk tahun 2018 sebanyak 7.430.174.921 rupiah. Untuk tahun 2017 sebanyak 3.219.772.334 rupiah.
Jumlah ekuitas 9 miliar tahun 2018 sebanyak 9 miliar 650 juta 174.921 rupiah. Untuk tahun 2017 sebanyak 5 miliar 439 juta 772.334 rupiah. Untuk jumlah kewajiban dan ekuitas tahun 2018 sebanyak 23 miliar 809 juta 900.157 rupiah. Tahun 2017 sebanyak 15 miliar 996 juta 559.678 rupiah. Oke, langsung lanjut, Tan. Iki langsung lanjut aku. Woi. Iki Oh, langsung lanjut aku. lanjut. Kamu rasa ragu. Nah, di sini untuk laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017. Di sini tuh didapatnya itu data-datanya didapat dari indeks-indeks transaksi sebelumnya yang perhitungannya direkap pada indeks A3.1 yang jumlah per auditnya telah dicatat pada tabel ARP 2.3. Di sini yang pertama pendapatan usaha neto sebesar 2018 sebesar 42 miliar 736 juta 834.000 rupiah. Sedangkan yang 2017 30 miliar maksud saya 621 juta 597.850 rupiah. Untuk yang beban pokok usaha 30 yang 2018 sebesar 33 miliar 268 juta 702.959 rupiah. Sedangkan yang 2017 sebesar 24 miliar 883 juta 531.468 rupiah. Untuk yang laba bruto itu 2018-nya sebesar 9 miliar 468 juta 131.041 rupiah. Sedangkan 2017 sebesar 5 miliar 738 juta 66.382 rupiah. Untuk akun beban usaha itu ada dua. Yang pertama beban penjualan ada 2018 sebesar 2 miliar 632 juta 754.289 rupiah. Untuk yang 2017 sebesar 1 miliar 858 juta 952.040 rupiah. Untuk beban administrasi dan administrasi umum ini kosong ya, 2018 sama 2017. Untuk akun laba usahanya 2018 sebesar 6 miliar 835 juta 376.752 rupiah. Untuk yang 2017 3 miliar 879 juta 114.342 rupiah. Untuk pendapatan atau beban lain-lain, itu yang pertama ada kerugian keuntungan selisih kurs yang 2018 sebesar 7.529.000 rupiah, minus 7.529.000 rupiah. Yang untuk 2017 kosong. Selanjutnya kerugian atau keuntungan aset tetap 2018 rugi sebesar minus 507.499.400 rupiah. Untuk yang 2017 untung sebesar 105.300.600 rupiah. Untuk pendapatan bunga yang 2018 rugi sebesar minus
Rp9.491.491. Untuk yang 2017 rugi sebesar minus Rp8.654.500. Untuk beban bunga pada 2018 sebesar Rp2.134.415. Untuk yang 2017 sebesar Rp1.886.400.000. Untuk lain-lain neto, itu 2018 sebesar Rp1.555.977.524. Sedangkan yang 2017 sebesar Rp1.983.046.100. Untuk akun laba sebelum dipajak pada 2018 sebesar Rp5.265.403.479.000. Untuk yang 2017 1 miliar sebesar Rp1.896.068.242. Untuk beban pajak penghasilan yang 2018 itu sebesar Rp1.877.892. Untuk yang 2017 sebesar Rp437.336.772. Untuk yang laba neto ini itu tuh tinggal dikurang 5 miliar tersebut dikurang yang 2018 5 miliar dikurang 1 miliar. Jadi hasilnya Rp4.217.525.587. Sedangkan yang 2017 yang 1 miliar itu dikurang sama 437 sekian. Jadi hasilnya sebesar Rp1.458.731.470. Untuk yang selanjutnya, laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Ini tuh, yang pertama tuh ada saldo 31 Desember 2018. Modal sahamnya Rp2.220 juta. Ini tuh didapat dari buku 1 halaman 223 yang modal saham ekuitas itu. Sama saldo labanya sebesar Rp761.40.864. Ini juga ada di halaman 223 buku 1. Sama selanjutnya laba neto per Desember 2017 sebesar Rp1.458.731.470. Maaf, di sini ada tipe. Ini tuh didapat dari neraca laba rugi yang bagian laba neto. Selanjutnya saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp2.220 juta. Ini tuh didapat dari halaman 223 buku 1. Sama selanjutnya saldo laba sebesar Rp3.219.772.604. Ini tuh didapat dari Rp1.761 sekian ditambah sama Rp1.458 juta sekian. Selanjutnya laba neto per 2018 sebesar Rp4.217.525.587. Itu didapat dari laporan laba rugi yang bagian laba neto 2018. Selanjutnya saldo 31 Desember 2018 modal sahamnya Rp2.220 juta. Itu dapat dari yang sebelumnya. Sama saldo labanya
sebesar 7.437.298.191 rupiah. Itu didapat dari 3M 219 sekian ditambah dengan 4.217 sekian. Untuk yang selanjutnya, laporan arus kas. Kalau laporan arus kas ini, itu data-datanya diperoleh dari neraca sama laba ruginya. Terus dihitung yang berkaitan dengan akun kas itu. Menghitungnya dicari dulu selisih dari neraca 2017 sama 2018. Habis itu dikelompokkan ke aktivitas operasi yang berkaitan sama kegiatan operasional. Terus aktivitas pendanaan yang berkaitan sama kegiatan pembayaran dan pengeluaran kas atau pengeluaran kas. Terus aktivitas investasi yang berkaitan dengan pengeluaran untuk keperluan investasi. Habis itu dari kenaikan atau penurunan dihitung per bagian itu, terus nanti di bawah dicantumin kas awal sama akhir tahun. Untuk akun yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama itu penerimaan kas dari pelanggan. Itu 2018 itu sebesar 42.862.087.000 rupiah. Untuk yang pembayaran kas kepada yang pertama pemasok itu sebesar 33.173.692.959 rupiah. Untuk pembayaran kas kepada karyawan dan lain-lain itu sebesar 2.699.279.539 rupiah. Untuk yang arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi ini itu sebesar 6.989.114.502 rupiah. Itu didapat dari pengurangan semua arus kas dari aktivitas operasi. Terus selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama pembayaran untuk pembelian aset tetap itu sebesar ini cuma satu akunnya, ini sebesar 6.281.855.833 rupiah. Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi tinggal di itu saya jumlah atau kurang sebesar 6.021.285.833 rupiah. Untuk yang arus kas dari aktivitas pendanaan, yang pertama pembayaran kembali itu dari pinjaman bank sebesar 461.654.596 rupiah sama pembayaran kembali dari sewa pembiayaan sebesar 33.280.000 rupiah. Selanjutnya selanjutnya penerimaan dari penerbitan saham itu sebesar 944.700.000 rupiah. Terus arus kas neto yang digunakan atau diperoleh untuk aktivitas pendanaan itu sebesar 449.765.404 rupiah. Untuk penurunan atau kenaikan neto kas dan setara kas di sini mengalami kenaikan sebesar 518.063.265 rupiah. Untuk kas dan setara kas awal tahun sebesar 67.695.350 rupiah. Dan yang untuk kas dan setara kas akhir tahun itu sebesar 75.182.640 rupiah. Itu transaksi non kas. Itu pertama itu ada perolehan aset tetap melalui sewa pembiayaan. Itu sebesar 130.996.833 rupiah.
Selanjutnya, informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Yang pertama, kas dan setara kas. Gimana? Yang pertama, kas besar tahun 2018, 22.900.000. Tahun 2017, 8 juta. Akun kas kecil 2018, 1.800.000. Tahun 2017, jumlahnya 2 juta. Bank CAB tahun 2018, 13.391.410 rupiah. Tahun 2017, 57 juta rupiah. Bank Lopo tahun 2018, 37.092.640 rupiah. Tahun 2017, 695.350 ribu rupiah. Jumlah tahun 2018 75.184.050 rupiah. Tahun 2017 67.695.350 rupiah. 2. Aset lancar yang dibatasi penggunanya. Akun PT Bank CAB Jakarta tahun 2018 1.450.000.000 rupiah. Tahun 2017 1 miliar rupiah. Yang 3, investasi pada saham. Saham yang diperdagangkan adalah PT Gudang Jakarta tahun 2018 167.500.000 rupiah. Tahun 2017 kosong. Yang kedua, PT Garam Jakarta tahun 2018 102.000.000 rupiah. 2017 kosong. Jumlah tahun 2018-nya 269.500.000 rupiah. Jumlah tahun 2017 200 juta rupiah. Yang keempat piutang usaha. Piutang usaha pada pihak ketiga tahun 2018 12.187.673.240 rupiah. Tahun 2017 8.497.922.298 rupiah. Yang kelima, persediaan. Barang jadi tahun 2018 1.762.171.000 rupiah. Tahun 2017 1.134.315.235 rupiah. Barang dalam proses tahun 2018 305.107.800 rupiah. Tahun 2017 334.980.300 rupiah. Bahan baku tahun 2018 527.156.300 rupiah. Tahun 2017 202.045.300 rupiah. Bahan pembantu tahun 2018 126.843.600 rupiah. Tahun 2017 136.826.195 rupiah. Jumlah persediaan tahun 2018
adalah 2.271.278.700 rupiah. Tahun 2017 1.868.167.030 rupiah. 6. Investasi pada entitas sosial. Nama entitas PT PUH, lokasi di Jakarta, kepemilikan 10%, nilai tercatat tahun 2018 100 juta rupiah. Nama entitas yang kedua PT Piglet, lokasi di Jakarta, kepemilikan 30%, nilai tercatat tahun 2018 325.200.000 rupiah. Jumlah tahun 2018 425.200.000 rupiah. Yang ketujuh, perusahaan mendapat dividen atas investasi yang dilakukan pada entitas sosial sebagai berikut. PT PUH tahun 2018 sebesar 2 juta, PT Piglet tahun 2018 sebesar 4.800.000, jumlah tahun 2018 6.800.000. Yang ketujuh, aset tetap. Yang pertama, tanah, nilai pokok saldo awal 2 miliar, penambahan kosong, pengurangan kosong, saldo akhir 2 miliar rupiah. Yang kedua, bangunan, saldo awal 135 juta, penambahan 1.600.000.000, pengurangan kosong, saldo akhir 2.950.000.000. Yang ketiga, mesin dan peralatan, saldo awal 420 juta, penambahan 400 juta, saldo akhirnya 820 juta. Yang keempat, kendaraan, saldo awal 550.279.000 rupiah, penambahan 400.629.000 rupiah, saldo akhir 950.908.000 rupiah. Yang kelima, peralatan kantor, saldo awal 83.391.000 rupiah, penambahan 2.400.629.000 rupiah, pengurangan 1 juta, saldo akhir 188.881.000 rupiah. Nilai akumulasi penyusutan tanah saldo akhir menjadi 282.500.000 rupiah. Akumulasi penyusutan bangunan saldo awal 135 juta, penambahan 147.500.000, saldo akhir menjadi 146 juta. Akumulasi penyusutan mesin dan peralatan, saldo awal 84 juta, penambahan 62 juta, saldo akhir 520.349.000 rupiah. Akumulasi penyusutan kendaraan, saldo awal 220 juta 111.600, penambahan 300 juta 237.400, saldo akhir 87 juta 810.800
800. Akumulasi penyusutan peralatan kantor saldo awal 33.356.400, penambahan 54.454.400, saldo akhir 188.881.000. Nilai buku tanah tahun 2018 2 miliar, tahun 2017 2 miliar. Nilai buku bangunan tahun 2008 2.667.500.000, tahun 2017 1.215.000 rupiah. Nilai buku mesin dan peralatan tahun 2018 674 juta, tahun 2017 336 juta. Nilai buku kendaraan tahun 2018 430.559.000 rupiah, tahun 2017 330.167.400. Nilai buku peralatan kantor tahun 2018 101.070.200, tahun 2017 50.034.600. 8. Utang usaha. Utang usaha pada pihak ketiga tahun 2018 1.276.926.100, tahun 2017 1.068.203.500. 9. Perpajakan. Utang pajak terdiri dari pasal PPh pasal 21 tahun 2018 2.814.609 rupiah, tahun 2017 6.977.923. PPh pasal 23 tahun 2018 400.000, tahun 2017 kosong. PPh pasal 25 tahun 2018 983.066.800, tahun 2017 110.881.200. PPh pasal 29 di 2018-2017 kosong. Pajak pertambahan nilai tahun 2018 17.806.503 rupiah, tahun 2017 15.894.624 rupiah. 2. Perhitungan pajak penghasilan. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba menurut laporan keuangan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut. Laba sebelum pajak penghasilan badan tahun 2018 5.403.479, tahun 2017 1.896.068.242. Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final minus dikurangi 9.928.491 rupiah di tahun 2018. Di tahun 2017 8.654.000
1.500. Selisih beban sewa, selisih penyusutan aset tetap menurut fiskal atas penyusutan aset tetap menurut laporan keuangan dikurangi 181.245.858 rupiah di tahun 2018, di tahun 2017 306.521.120. Selisih beban sewa pembiayaan menurut fiskal atas beban sewa pembiayaan menurut laporan keuangan kurangi 32.015.533 rupiah di tahun 2018, di tahun 2017 kosong. 3. Beban pajak penghasilan. Pajak penghasilan final 2018 dan 2017 kosong. Pajak penghasilan non final tahun 2018 1.074.877.892. Di tahun 2017 437.336.772. Utang bank kosong. Modal 11 modal saham. Rincian pemilikan saham pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut. Pemegang saham PT SWAT, jumlah saham 500, persentase pemilikan 50%, nilai nominal 1.110.000.000 rupiah. Pemegang saham PT TAPE, jumlah saham 450, persentase pemilikan 45%, nilai nominal 999 juta rupiah. Pemegang saham Ibu Melinda, jumlah saham 50, persentase pemilikan 5%, nilai nominal 111 juta rupiah. Jumlah saham 1.000, jumlah persentase pemilikan 100%, jumlah nominal 2.220.000.000 rupiah. Beban pokok penjualan. Bahan baku dan penolong yang digunakan. Persediaan awal 1 Januari tahun 2018 338.871.495, tahun 2017 400.371.535. Pembelian selama tahun berjalan tahun 2018 31.844.677 rupiah, tahun 2017 23.605.968.655. Tersedia untuk digunakan tahun 2018 32.183.548.495, tahun 2017 24.006.340.190. Dikurangi persediaan akhir 31 Desember dikurangi 666.349.900 di tahun 2018, di tahun 2017 dikurangi 338.871.495. Bahan baku dan penolong yang digunakan tahun 2018 31.517.198.595, tahun 2017
23 miliar 667.468.695. Tenaga kerja tahun 2018 1.991.908.900. Tahun 2017 1.731.652.780. Overhead 284.633.729 tahun 2018. Tahun 2017-nya 160.313.487. Jumlah beban produksi tahun 2018 $33.792.991.224. Tahun 2017 $25.539.434.962. Ditambah barang dalam proses produksi awal 1 Januari tahun 2018 $334.980.300. Tahun 2017 $420.525.872. Dikurangi barang dalam proses produksi 31 Desember tahun 2018 dikurangi 305.107.800. Tahun 2017 dikurangi 334.980.300. Beban pokok produksi tahun 2018 $33.822.863.724. Tahun 2017 $25.644.980.532. Barang jadi awal 1 Januari 1 Januari tahun 2018 $1.134.315.235. Tahun 2017 $372.866.171. Barang tersedia untuk dijual tahun 2018 $34.958.579. Tahun 2017 $26.017.846.703. Dikurangi bahan jadi akhir 31 Desember dikurangi 1.788.081.000 rupiah. Tahun 2017 dikurangi 1.134.315.235. Beban pokok penjualan tahun 2018
tahun 2018. Tahun 2018 33.179.097.959. Tahun 2017 24.831.468 rupiah. Beban usaha. Yang pertama gaji untuk tahun 2018 sebanyak 1.474.074.000 rupiah. Untuk tahun 2017 sebanyak 990.946.540 rupiah. Untuk kesejahteraan karyawan tahun 2018 sebanyak 444.351.000 rupiah. Untuk tahun 2017 sebanyak 254.500.000. Tahun 2018 sebanyak 217.843.040 rupiah. Untuk tahun 2017 sebanyak 123.572.920 rupiah. Untuk perjalanan dinas dan akomodasi untuk tahun 2018 sebanyak 187.952.400 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 86.451.300 rupiah. Untuk bensin tahun 2018 sebanyak 168.587.770 rupiah. Untuk tahun 2017 sebanyak 68.624.500 rupiah. Untuk jasa profesional tahun 2018 sebanyak 20 juta rupiah dan 2017 20 juta rupiah. Untuk asuransi tahun 2018 sebanyak 9.300.000. Untuk tahun 2017 sebanyak 5.552.000. Untuk jamuan dan representasi tahun 2018 sebanyak 66.465.000 rupiah. Untuk tahun 2017 sebanyak 25.600.500 rupiah. Untuk sumbangan tahun 2018 sebanyak 21.500.000. Untuk tahun 2017 sebanyak 18.600.000 rupiah. Untuk perlengkapan kantor tahun 2018 sebanyak 70.851.500 rupiah. Untuk 2017 sebanyak 62.515.000 rupiah. Telepon, faks, dan pos tahun 2018 sebanyak 32.500.600 rupiah. Tahun kelewatan perlengkapan kantor untuk tahun 2018 sebanyak 70.851.500. Tahun 2017 sebanyak 62.515.000 rupiah. Telepon, faks, dan pos tahun 2018 sebanyak 32.500.600 rupiah. Untuk tahun 2017 sebanyak 20.350.600 rupiah. Listrik dan air tahun 2018 sebanyak 12.500.600 rupiah. Untuk tahun 2017 sebanyak 10.500.000. Penyusutan tahun 2018 sebanyak 117.174.167 rupiah. Dan untuk tahun 2017 sebanyak 116.727.080 rupiah. Untuk piutang tak tertagih tahun 2018 sebanyak 26 juta. Untuk tahun 2017 sebanyak 2.500.000. Untuk sewa pada tahun 2018 sebanyak 26.666.667 rupiah. Untuk tahun 2017 sebanyak 40 juta rupiah. Untuk lain-lain
tahun 2018 sebanyak 169.987.545 rupiah. Untuk tahun 2017 sebanyak 12.511.000 rupiah. Untuk total keseluruhan di tahun 2018 sebanyak 2.632.754.289 rupiah. Untuk tahun 2017 sebanyak 1.858.951.440 rupiah. Demikian presentasi untuk modul 9. Apabila ada kurang atau kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.